Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Renungan jiwa, Jiwa tenang, hidup berkah, bahagia. Shallu ala nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita berjumpa di salah satu program yang sangat luar biasa, yaitu program Renungan Jiwa, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang dunia kudapat, saatnya kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara konsep dalam Islam, kita bertobat setelah mendapatkan semua dunia itu salah. Kenapa saya katakan salah? Karena bahasa dalam Al-Quran kita kejar akhirat, baru Allah berikan dunia. Cuman setiap orang punya ujiannya masing-masing. Semua orang punya jalan hidupnya masing-masing. Ada yang hijrah karena masalah. Ada yang hijrah karena ujian, ada yang hijrah karena dibenturkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga ada dan banyak orang-orang yang hijrah menjadi lebih baik lagi karena dorongan, kesadaran di dalam diri untuk belajar dan mengupgrade diri. Kenapa saya katakan tadi salah? Artinya bukan berarti secara mutlak salah. Kita menjalani kehidupan dengan takdirnya masing-masing. Yang saya maksud salah di sini karena ada penjelasan di dalam Al-Quran. Di Quran surat Al-Qasas, surat ke-28, ayatnya 77. Ada sebuah wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya bahwa Allah minta kita untuk mengejar akhirat, tapi jangan lupa dengan bagianmu di dunia. Bahkan di surat Al-Jumu'ah pun Allah menyampaikan kepada kita, kerjakan sholat Jumat sebagai fardu yang diwajibkan kepadamu wahai para laki-laki, dan setelah itu bertebaranlah di muka bumi. Kemudian di surat Al-Insyirah juga ada faiza faragta fansab. Artinya apa? Selesai dengan satu urusan, ketaatan kita kepada Allah, maka selesaikan urusan-urusanmu yang lain. Artinya ada sebuah wasiat besar dari Allah tentang nilai produktivitas kita sebagai seorang muslim, yang ketika mengejar dunia jangan lupakan akhirat. Itu secara konsep defaultnya yang Allah berikan kepada kita. Ada sebuah kisah sahabat mulia Abdurrahman bin Auf, dan ini sangat cocok dengan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Abdurrahman bin Auf ketika sebelum menjadi seorang muslim, tajirnya melintir, kayanya luar biasa. Seorang pengusaha sukses yang kehidupannya itu luar biasa. Ketika masuk Islam, istrinya dan para pembesar kafir Quraisy itu menentang Abdurrahman bin Auf untuk membawa harta kekayaannya ke kota Madinah. Akhirnya apa yang dilakukan sama Abdurrahman bin Auf? Hanya membawa pakaian yang menempel dan melekat di tubuhnya. Harta semuanya ditinggalkan. Ditinggalkan kepada siapa? Kepada istrinya. Dan istrinya tidak mengikuti. Akhirnya apa? Abdurrahman bin Auf lebih memilih kekasihnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, dan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini jadi PR besar. Kadang banyak orang yang hijrah gak siap buat miskin. Padahal ada orang yang tajirnya melintir, nilai asetnya kalau dikonversi dengan nilai sekarang itu puluhan ribu triliun, meninggalkan semua asetnya dan hanya membawa baju yang melekat di tubuhnya hanya untuk mengejar cinta Allah dan Rasulnya. Yang istimewanya ketika dipersaudarakan dengan seorang lelaki pengusaha dari Madinah untuk menjadi saudara dan berbagi harta. Beliau mengatakan, saya punya istri lebih dari satu, pilih mana yang kau sukai, nanti aku ceraikan, selesai masa iddah kau nikahi. Aku punya harta separuhnya untukmu. Abdurrahman bin Auf, karena yakin Allah akan selalu menolongnya, menolak itu semuanya. Apa yang diminta? Tunjukkan di mana pasar. Akhirnya begitu menjadi seorang bisnismen di kota Madinah, 3 bulan di awal dia menjadi seorang pebisnis, dia menikahi seorang wanita dengan mahar sekeping emas. 6 bulan dia menjadi seorang bisnismen di kota Madinah. Apa yang terjadi? Dia punya kampak yang mata kampaknya terbuat dari emas. 1 tahunan dia menjadi seorang pebisnis di kota Madinah. Apa yang terjadi? Dia menjadi orang terkaya nomor 3 di kota Madinah. Ini jadi sebuah pelajaran. Apa pelajarannya? Fokus kita bukan pada dunia.
Dunia itu pasti akan Allah kasih. Rezeki, kehidupan pasti akan dikasih. Dan bahkan sebab-sebab rezeki itu ada di langit. Kita hanya mengupayakannya. Bahasa sederhananya, ngedownloadnya pakai ketaatan kita kepada Allah. Karena apa yang dikasih itu bukan besar atau kecilnya, berkah atau tidak ketika kita terimanya. Allah suka atau enggak ketika kita menerimanya. Itu PR besar. Kenapa? Karena ketika sebuah rezeki diberikan oleh Allah, nilainya jadi berkah. Artinya badan kita sehat. Apa bentuk keberkahan dari sehatnya kita? Senang ibadah, senang duduk di majelis ilmu, senang bertaubat, senang memperbaiki diri, senang bersilaturahmi dalam kebaikan dan lain sebagainya. Tapi kalau usia kita nggak berkah, kesehatan kita nggak berkah, maka kecenderungan kita pada kemaksiatan. Ada sebuah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Hasyr. Surat ke-59 ayat 18. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, hey Rido Febri, yang katanya kamu ngaku beriman kepada Allah, yang selama ini kamu mengaku sebagai seorang muslim, yang kamu sholat, yang kamu sujud, yang kamu puasa, ngaji Quran dan lain sebagainya. Kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan persiapkan bekal sebelum kematianmu datang. Kenapa kata kematian yang saya pilih redaksinya? Karena kata ghad di sini ulama sepakat maknanya adalah kiamat. Kiamat ada dua macam. Satu, kiamat kubro, hancurnya alam semesta. Yang kedua, kiamat sugro, itulah kematian kita. Artinya wasiat dari Allah, kamu bisa hidup bebas. Kamu mau ngapain bebas? Berbuat sesukamu silahkan, kata Allah. Tapi ingat, kamu akan mati, kamu akan wafat, kamu akan meninggal, kamu akan bertemu denganku. Dan mempertanggungjawabkan semua yang kamu kerjakan selama hidup di bumi. Maka sahabat jiwa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita melihat dan menelisik ke dalam diri kita. Apa sih yang kita cari selama ini? Allah selalu memberikan kecukupan kepada kita. Bahkan gak diminta sekalipun Allah kasih sehat tubuh kita dengan semua fungsi-fungsi tubuh kita. Bahkan seringnya kita lupa untuk membaca doa ketika kita bangun tidur. Allah sudah berikan semua dunia buat kita. Apakah kita makin dekat dengan Allah atau justru malah jarak kita semakin terbentang, luas, besar, jauh antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini saya enggak sendiri. Saya akan ditemani oleh salah seorang tokoh inspiratif, salah seorang yang sangat luar biasa, proses perjalanan hidupnya yang istimewa. Kita kenalkan dan kita perkenalkan dulu, ada di tengah-tengah kita Bang Ivan Kasleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Alhamdulillah, sehat. naik ke atas Bang, temenin Rido di atas biar nggak sendirian. Yap. Sehat Bang? Alhamdulillah. Ustaz. Siap. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengorek lebih dalam tentang kisah inspiratif dari perjalanan seorang Ivan Kasleng, kita simak tayangan berikut. Nama yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi di jagat musik tanah air. Basis dari salah satu band berpengaruh di Indonesia yang musiknya sudah menemani banyak generasi, yaitu Slank. Dialah Ivan Kurniawan Arifin atau yang lebih dikenal dengan nama Ivanka. Di balik gemerlap panggung, Ivanka pernah terjerat masa sulit. Pergaulan yang salah sempat membawanya jauh dari jalan yang benar. Tapi hidup selalu memberikan kesempatan kedua. Ivanka memilih jalan hijrah dan berkomitmen memperbaiki diri. Kini, bukan hanya musik yang ia mainkan. Ivanka aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Ia membangun Rumah Quran Asy-Syolihin, sebuah wadah pendidikan Al-Quran gratis untuk membentuk akhlak Qurani bagi anak-anak dan warga sekitar. Malam ini di Renungan Jiwa, kita tidak hanya akan melihat sosoknya sebagai musisi, tapi juga sisi lain dari seorang Ivanka tentang perjalanan, pencarian, dan proses mendekat kepada Tuhan. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sebelah saya sudah ada Bang Ivanka,
Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Nanti saya korek dan saya tanya-tanya nih Bang. Siap, silakan Ustadz. Oke, yang pertama Bang, kita tahu kan Slank adalah legenda hidup. Di masa kejayaan itu Abang punya segalanya, popularitas, uang, pujian dari fans, teriakan dari para pengikut. Secara jujur apa sih sebenarnya di saat itu yang Abang rasain di dalam hati ketika berada dalam puncak glamoritas dunia? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi gini, ceritanya sebenarnya saya tarik ke belakang ya. Flashback dulu Bang. Flashback dulu. Siap. Menjadi seorang yang ada dalam tubuh band yang luar biasa, Superstar. itu sebenarnya nggak ada di dalam impian saya, gitu. Tapi memang 3 tahun sebelum saya bergabung, itu saya udah ada di dalam komunitas Slank ini di Potlot. Kita berinteraksi, berproses, saya mau berproses di musik. Saya mau hadir di tengah-tengah komunitas yang mana bandnya saya sangat idolakan gitu. Pada satu saat itu tahun 93, saya waktu itu masih kuliah. Tapi posisinya kuliah tapi saya nggak kuliah Ustadz. Oke. Mabal. Jadi Banyak mabal lah kira-kira gitu. Karena pada saat itu saya interest banget di musik lah. Sementara kan orang tua saya mesti ngeluarin uang biaya kuliah, sementara sayanya nggak begitu. Tapi di satu titik saya akhirnya ngerasa bahwa saya nggak boleh nih saya membohongi orang tua. Saya bilang kuliah tapi nggak kuliah, dibayarin, tapi uangnya saya nggak bayarin. Saya akhirnya jujur mengungkapkan bahwa ke ibu saya ya, saya bilang, "Ma, saya udah nggak kuliah. Tapi tolong doakan saya mau hidup di jalur musik." Masya Allah. Respon ibu saat itu gimana Bang? Wah, langsung pala saya dipegang tuh. Langsung pala saya dipegang dan dia sangat merestui saya. Oh Masya Allah, justru mensupport. Mensupport secara moral, doa dan itu saya percaya. Itulah titiknya sehingga saya menjadi seorang seperti ini. Mungkin ya pada saat itu generasi saya ngelihat bahwa drugs itu menjadi salah satu Solusi. solusi Shortcut. sesaat lah. Shortcut. Ya, solusi sesaat lah. Walaupun sebenarnya itu nggak menjadi kita tambah keren juga sih sebenarnya, malah jadi tambah bermasalah gitu. Nah, apa yang Abang rasain ketika berada di puncak popularitas itu Bang? Jadi ada star syndrome. Ya. Star syndrome lah itu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh seperti itulah gitu loh. Yang orang tadinya ngelihat saya biasa-biasa aja, semua ngeliatin saya. Semua orang datang ke saya, minta tanda tangan, minta foto, bla 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 lah. Sementara usia kita masih muda waktu itu. Masih belum mateng lah gitu. Tambah lagi di saat itu juga kita kena distorsi yang lumayan berat. Distorsi berat. Ya kita semua juga udah tahu ini udah menjadi rahasia umum bahwa kita terkena drugs. Waktu itu saya, Bim, kakak, saya bertiga tuh. Kita akhirnya menjalani kehidupan keglamoran dengan seperti itu gitu. Sempat terjerumus kan tadi Abang cerita ke dalam narkoba. Apakah hal tersebut dianggap sebagai syarat untuk jadi keren atau sebenarnya hanya pelarian dari sesuatu yang selama ini tanpa sadar itu ada dalam diri Abang terpendam gitu? Maksudnya kayak validasi, biar kelihatan keren tadi, padahal sebenarnya kan jatuhnya norak. Iya. Jadi pada saat itu sebenarnya pressure saya dan mungkin pressernya teman-teman segenerasi kita pada saat itu mungkin punya kegelisahan yang sama. Pertama, kegelisahan kita menjadi anak yang dididik oleh generasi yang boleh dibilang generasi mereka ini dididik oleh generasi zaman Belanda. Caranya pun keras. Kalau saya pernah joke sama teman-teman. Lo pernah nggak lo ngerasain disabut pakai gesper? Zaman dulu tuh udah VOC zaman dulu kan. Betul. Itu pasti
stereotip hampir sama lah semua anak-anak kayak begitu. Jadi generasi saya tuh masih ada kekecewaan terhadap orang tua dulu. Oke. Ya, terhadap orang tua. Itu bahasa keren sekarang, sebelum abang lanjut, mohon maaf. Itu disebut luka pengasuhan bang. Luka ya. Iya, Ya. makanya akhirnya jadi tengil. Iya, itu dia salah satunya. Itu satu. Yang kedua, pada saat dulu kita hidup di zaman Orde Baru. Iya. Jadi pressure sosial, kita bicara juga nggak bisa kita kayak ngetik-ngetik komen seperti sekarang sembarangan udah nggak bisa dulu. Kita ngomong tentang politik aja mesti diem-diem gitu. Jadi ada pressure itu. Nah mungkin ya pada saat itu generasi saya ngelihat bahwa drugs itu menjadi salah satu Solusi. solusi Shortcut. sesaat lah. Shortcut. Ya, solusi sesaat lah. Walaupun sebenarnya itu nggak menjadi kita tambah keren juga sih sebenarnya, malah jadi tambah bermasalah gitu. Nah, alhamdulillahnya kita ada Bunda Yvette. Itu yang luar biasa, Bunda Yvette jadi sosok ibu dengan cinta kasihnya si Bunda Yvette, dia udah merencanakan bahwa tahun 2000 slang itu harus direhabilitasi untuk keluar dari permasalahan ini. Masya Allah. Betul. Sekarang kita buat spesifik. Ya. Bagaimana peran keluarga dan rekan-rekan di dalam slang sendiri saat melihat perubahan besar dalam diri abang, apakah resistensi atau justru malah mendukung penuh? Setelah rehabilitasi kan nggak langsung totali sholat Iya, 5 Ustaz. waktu ngaji kan? Prosesnya panjang Ustaz. Iya, pasti. Prosesnya panjang. Ah, seperti Sebenarnya waktu itu awalnya yang menarik sih 2003 saya dibilang sama calon mertua saya cuma pengen punya menantu yang beriman. Wah, Ngeri. beriman. Saya waktu itu saya bilang, wah gue beriman kok, ya gitu kan. Cuma kan masalah beriman, masalah cinta itu kan mesti butuh pembuktian Ustaz. Betul. Gitu kan. Konkret real. Mesti ada, iya betul. Pada saat itu saya ditantang. Oke, beriman tuh gimana, apa parameternya gitu kan. Saya dibilang saya mesti hatamin Quran dalam kurun waktu 1 minggu. Masya Allah. 1 minggu khatam Quran. Sementara saya bertahun-tahun nggak pernah tuh namanya pegang Quran gitu kan. Makanya saya waktu itu ya udah, karena emang yang namanya cinta pasti konsekuensi butuh pengorbanan. Betul. Gitu kan. Pembuktian juga. Pembuktian juga, gue orang beriman. Karena saya TK-nya di TK Aisyah, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah. Oh gue punya basic kok, gue mau jalanin. Oke, baca Quran nih Ustadz, satu minggu. Hari pertama saya mulai baca pas ternyata si Ustadznya ngelihat saya baca kan. Dia ngelihat, wah Van kayaknya lo jangan baca Arabnya deh, baca Latinnya aja karena lama, karena kan saya udah bertahun-tahun nggak baca Quran. Ya udah akhirnya saya baca Latinnya. Jadi kira-kira itu 1 hari 3,5 juz lah kira-kira. 1 hari? 3,5 juz atau 4,5 juz kira-kira. Masya Allah. Jadi udah nggak ada kegiatan apa-apa tuh, cuma baca Quran aja udah. Tapi memang di situ saya bisa merasakan kedahsyatannya Quran. Allahu Akbar. Sebagai syifa, sebagai obat. Iya, betul Ustaz. Itu apa yang abang rasain saat sehari konsisten 3,5 juz sampai akhirnya khatam? Apa yang abang rasain saat itu? Karena kan abang masih oleng saat itu kapal. iya, betul, masih oleng. Hari pertama oke, hari kedua oke, hari ketiga, keempat, hari kelima udah mulai juz ke 20. Iya. Mulai ke 20. Hati bergetar Ustaz. Masya Allah. Itu emang luar biasa tuh. Hari kelima, hari keenam udah menuju juz 26, 27 makin bergetar. Saya bilang, wah ini kenapa? Saya tanya sama Ustadz saya kan, ini kenapa Ustadz? Ya udah, gak apa-apa. Biarin Allah yang turunkan ilmu laduni ke kamu biar tahu itu apa artinya. Allahu Akbar. Tapi pada saat hari ke-7 udah mulai juz ke-30. Wah itu luar biasa Ustadz. Nangis? Bergetar banget, sangat bergetar dan dikit-dikit nangis udah. Saat itu Ustadz saya bilang, stop di sini menjelang surat Al-Ikhlas. Allahu Akbar. Al-Ikhlas kamu stop.
Oh itu udah bergemuruh. Dipanggil semuanya, orang tua saya, calon mertua saya, panggil semuanya, dipanggil. Udah, terus kita ceritakan bahwa ini kita mau khatam. Khataman Quran. Cuman disisain 3 surat. Iya. Baca surat Al-Ikhlas, nangis saya Ustadz. Allah Akbar. Nah, enggak kuat Ustadz. Itu sedemikian besarnya gitu loh. Akhirnya pada saat surat An-Nas mau nangis. Pecah udah semua. Iya, emosinya meledak gitu pasti, Bang. Pecah banget. Itu Manis banget, nikmat banget. Itu kata Quran, famang tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang Abah rasain, ketenangan, hilang semua gelisah, ya kan? Hilang semua kekhawatiran karena kita dekat sama Quran, Bang. Ya, sebenarnya setelah itu masih ada lagi di tengahnya nih Ustadz. Oke. Sebenarnya di tengahnya. Jadi setelah akhirnya menikah alhamdulillah. Iya. Tahun 2009 ada sepupu saya wafat mendadak. Saya pikir, aduh, ini kalau terjadi sama saya siap gak ya? Oke. Itu udah mulai itu 2009 saya udah menikah ya, udah punya anak. Berarti apa yang saya mesti persiapkan pada saat hal itu terjadi sama saya? Oke. Itu gelisah. Makin gelisah. Makin gelisah. Tahun 2010 saya bergabung sama teman-teman yang suka untuk mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah di masjid dan belajar dakwah saya. Saya juga pengen nih anak-anak saya juga belajar Quran. Makanya tercetuslah kita nih teman-teman di tetangga kita pengen anak-anaknya belajar Quran. Makanya tercetuslah rumah tahfiz Quran. Itu. Apakah itu bisa yang dirasakan sama Abang juga bisa disebut sebagai sebuah penebusan diri? Karena kan dalam rumah Quran kan pasti ada aktivitas ngaji, belajar Quran. Karena dosa-dosa kita di masa lalu gitu Bang. Ada perasaan seperti itu? Sebagai sebuah jalan untuk memperbaiki diri biar dapat bekal kalau besok saya meninggal. Ya sebenarnya saya nggak mencari hal itu gitu. Coba alhamdulillah Allah aja yang mempermudah saya untuk tercetuslah ide bikin rumah Quran sama teman-teman, ada tenaga-tenaga pengajar. Mau dibilang penebusan dosa, ya saya ngerasa pasti banyak dosa saya. Betul. Pasti banyak. Tapi saya juga belajar dari teman-teman. Kayaknya saya nggak bisa hal ini nggak bisa ditebus dengan cuman ibadah biasa, sholat biasa aja deh. Iya. Menurut saya. Hahaha, lupa ibadah, malas ibadah, pulang ke rumah, tidur, persis kayak hewan ternak. Tapi apa kata Allah? Balhum azan. Manusia bisa lebih sesat, lebih rakus. Kenapa? Karena hasratnya itu nggak akan pernah terpuaskan. Kita sekarang ke sahabat jiwa yang ada di studio. Boleh kalau ada yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Oke, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul. Jadi gini Ustadz, saya kan dulu kerjanya serabutan gitu ya kan, hidupnya susah gitu ya ibaratnya. Dikata penghasilannya juga masih minim, cuman ratusan ribu yang saya dapat. Nah, 1 minggu 1 bulan? 1 bulan Ustadz. 1 bulan. Iya, itu juga freelance ibaratnya ya, serabutan apa aja yang penting halal gitu ya. Nah terus saya tiba-tiba keinget gitu ya sama ibu ngasih itu kayak susah banget gitu Ustadz, minim dari penghasilan. Terus saya buat sehari-hari itu makan aja tuh susah Ustadz. Sampai kayak ya Allah ini ujian apa gitu yang saya dapat dari Allah gitu. Makanya saya sholat rajin apa aja gitu ya, saya ibadah gitu, mau sholat ngaji saya lakuin gitu ya kan. Masih dekat tuh Ustadz sama Allah gitu. Tiba-tiba saya melamar di satu perusahaan. Alhamdulillah nih Ustadz. Dengan berjalannya waktu saya diangkat menaik jabatan, terus gajinya juga naik juga. Tapi kenapa dari saya punya segalanya gitu Ustadz, malah Allah tuh nggak ada di saat saya senang gitu Ustadz. Gimana Ustadz kalau misalkan saya gak jauh dari Allah tuh,
mau kembali lagi gitu Ustaz, biar hidup saya nggak hampa. Ini nikmat yang saya dapatkan ini nikmat bahagia itu atau istijat Ustaz? Oke, nikmat yang didapat sebuah nikmat istidraj atau nikmat bahagia. Ya. Teman-teman semua, sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ngejar dunia, itu kita nggak akan dapat Allah. Tapi kalau kita ngejar Allah, kita akan diberikan dunia, kecukupan. Apa yang membuat kita nggak cukup? Gaya hidup. Karena Allah selalu mencukupi kita dengan kebutuhan hidup. Ada pasti keinginan pengen punya motor, udah ada motor ini, pengen ganti motor yang itu, ya. Sudah ada motor, ternyata ngelihat orang lain enaknya nggak kepanasan, nggak kehujanan. Akhirnya apa? Hasratnya mendorong dia untuk pengen punya mobil dan lain sebagainya. Pertanyaannya gini, kita mengukur diri kita nggak tentang kesiapan untuk memanfaatkan nikmat yang Allah berikan, rezeki yang Allah titipkan itu jadi jalan amal soleh dan ngedekatin kita ke Allah. Kalau enggak, yang ada apa? Dunianya dikasih, ya kan? Tapi cinta Allahnya nggak dapat. Akhirnya apa? Kita hampa hatinya, kayak kosong, ngambang gitu kan. Nggak tahu apa arah tujuannya. Bahkan isyarat seperti ini di dalam Al-Quran Allah menggunakan kalimat seperti hewan ternak. Hewan ternak, logika sederhananya apa? Keluar dari kandang, cari makan, main-main, ya ketika syahwatnya muncul dilampiaskan kepada hewan yang berlainan jenis kelaminnya. Selesai dia tidur, cari makan, balik kandang lagi. Bahkan Allah mengatakan dengan kalimat balhum azon. Manusia bisa lebih rakus daripada hewan ternak. Karena kalau terus memperturutkan hawa nafsu kita, ya ambisi-ambisi kita, apa yang terjadi? Kita akan dijerat oleh setan, ditutup mata kita. Kita akhirnya nggak peduli ini benar, ini salah, ini halal atau ini haram dan lain sebagainya. Yang akhirnya ditabrak semuanya. Makanya kadang ada statement begini, Ustadz, jangankan yang halal, yang haram aja sekarang susah. Teman-teman, nggak usah kita membayangkan tentang nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Capek. Kita lelah hati, merasa hampa jiwa kita dan terus terobsesi dengan dunia, dunia dan dunia. Kenapa? Karena kita sibuk membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Kita belum tentu siap ketika diuji sama orang lain. Dengan ujian yang sama, seperti yang dirasakan sama orang lain juga. Belum tentu kita bisa, belum tentu kita mampu. Kita diuji dengan ujian kehidupan kita aja udah banyak yang teler, udah banyak yang menyerah, udah banyak yang ngadu sama Allah, ya Allah capek. Apa jawab Imam Ahmad bin Hambal? Istirahatnya orang yang beriman ketika kakinya melangkah masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, capeknya kita ngejar dunia atau capek ngejar akhirat? Itu pilihan. Kalau kita sibuk ngejar dunia, maka akan diberikan kehampaan terhadap kenikmatan iman dan akhirat. Tapi kalau fokus pada akhirat, apa yang Allah janjikan dan Allah berikan, dunia kamu aku akan cukupkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Kamu tolong agama aku, sungguh-sungguh ibadah mendekat diri kepadaku, aku akan tolong kehidupanmu. Aku akan cukupkan segala kebutuhanmu. Dan di ayat ini Allah tidak mengatakan tentang bagaimana caranya. Tapi Allah memberikan sebuah janji ketika kamu sungguh-sungguh beribadah, hidupmu tidak kekurangan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke. Saya Dewi Ustadz. Jadi saya itu adalah wanita yang suka, dulunya saya wanita yang suka foya-foya, hura-hura, terus sering ya clubbing sana, clubbing sini gitu Ustadz. Nah gitu saya kan merasa kehidupan saya tuh kayaknya monoton banget ya setelah pulang kerja ya kayak gitu untuk menutupi rasa penat saya gitu Ustadz. Nah setelah itu tiba-tiba saya bertemu dengan seseorang yang dia tuh bisa memberi perhatian sama saya. Dia itu bisa menenangkan hati saya Ustadz. Nah terus dia itu pokoknya bikin saya berubah Ustadz. Nah kemudian lama-kelamaan saya jadi nyaman ya Ustadz ya karena sering diberi perhatian sama dia. Nah akhirnya kita dekat. Nah dekat gitu dia melamar saya ya Ustadz. Habis itu kami menikah lah ya Ustadz. Nah
setelah kami menikah itu kami memang bahagia ya Ustadz ya. Cuman gimana ya Ustadz, namanya saya udah lama ya di dunia kayak berbau ya clubbing kayak gitu, happy party gitu ya Ustadz. Jadi saya tuh sebenarnya kalau ngelihat teman-teman tuh pengen gitu balikan kayak masa-masa dulu gitu, nggak terikat kayak gini gitu. Cuman kan saya udah punya suami Ustadz, dia bisa menerima saya apa adanya Ustadz. Dan sabar. Iya. Baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Teman-teman, sahabat jiwa semua yang dirahmati Allah. Berkaitan dengan pertanyaannya beliau. Suaminya sabar, menerima beliau apa adanya. Itu adalah kehidupan yang dirindukan oleh banyak perempuan di luar. Ketika punya suami bergelimangan harta, sama pelakor. Ya, ini satu kerinduan yang banyak dirindukan oleh wanita di luaran. Ada suami, ya kan? Kemudian sudah berpenghasilan suaminya. Kemudian apa? Ternyata suaminya kaku kayak kanebo kering misalkan. Itu adalah satu kerinduan. Punya suami baik, sabar sama mbak. Pertanyaannya sederhana, ngapain kita cari dunia yang masih gelap kalau di depan kita sudah ada cahaya yang terang? Ikuti cahaya itu. Karena cahaya itu yang akan memimpin dan memandu kita ke jalan yang benar. Mau segelap apapun sebuah terowongan, pasti akan ada ujung dari terowongan itu yang pasti di ujungnya ada cahaya. Dan sekarang cahayanya sudah diantarkan dalam kehidupan mbak berupa seorang suami, seorang imam. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Beliau sedang berupaya untuk menjadi laki-laki qawwam, teladan di dalam rumah untuk mbak. Seperti halnya kisah Bang Ivan tadi. Yang membukakan jalan Bunda Ivet, yang memberikan cahaya untuk penerang jalan, itu qadarullahnya datang dari keluarga istrinya beliau. Ini kan sebuah nikmat rezeki yang kadang kita lupa untuk mensyukuri. Nanti kalau pengen party-party lagi ketika kita sudah masuk surga. Nah, apa syarat masuk surga? Di dalam Al-Quran, Quran kedua, surat Al-Baqarah ayat 25. Wa bassiril lazina amanu wa amilus shalihat. Masuk surga syaratnya 2. Dan ini ayat pertama yang membahas tentang surga dalam Al-Quran. Punya iman, kita muslim. Dan iman, betul kata Bang Ivan tadi, butuh pembuktian. Apa bentuk pembuktian dari iman yang kita miliki sebagai seorang muslim? Beramal soleh. Dan gak perlu dijawab, cukup dijawab dalam hati masing-masing. Coba tanya sama diri sendiri. Ya Allah, selama ini saya itu banyaknya melangitkan amal soleh atau amal salah ya? Teman-teman yang tahu semuanya. Sudah layak belum kita masuk surga? Sudah layak belum kita dipaksa sama Allah? Masuk surga. Sudah layak belum? Teman-teman yang tahu, kita sendiri yang tahu. Makanya syaratnya hanya 2, nggak repot, nggak susah. Wa bassiril lazina amanu wa amilus sholihat. Bentuk konkretnya beramal soleh. Kerjakan yang wajib, tinggalkan yang Allah larang. Lebih baik kita terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Mensyukuri nikmat apa yang udah dikasihkan sama Allah. Kita udah pernah bilang terima kasih belum pada badan kita? Allah titipkan badan nih, yang mana nih? Sempurna banget. Ada jari, yang mana dengan jari ini saya bisa bermain musik, bermain bass. Sampai saat ini masih lengkap. Kita masih punya kaki yang masih bisa membawa kita jalan. Sekarang banyak orang punya kaki tapi nggak bisa jalan. Banyak orang juga punya mata tapi nggak bisa melihat. Dari teman-teman pertanyaannya luar biasa nih Bang. Iya Ustaz. Tapi dengan semua perjalanan hidup yang udah Abang lewati, kan begitu kontras tuh. Masa dulu sama masa sekarang. Betul Ustaz. Bagaimana Abang mendefinisikan arti kebahagiaan sejati? Ini dalam ini Bang. Iya. Jadi kalau saya sadari gitu ya. Sudah banyak sejuta kenikmatan yang Allah berikan kepada saya ternyata. Cuman sekarang saya lagi mau belajar satu hal yang saya rasa itu sangat penting. Mungkin juga buat
teman-teman juga semua. Kita mesti belajar bersyukur terhadap satu hal sekecil-kecilnya, kita belajar bersyukur. Mensyukuri nikmat apa yang udah dikasihkan sama Allah. Kita udah pernah bilang terima kasih belum pada badan kita? Allah titipkan badan nih, yang mana nih? Sempurna banget. Ada jari, yang mana dengan jari ini saya bisa bermain musik, bermain bass. Sampai saat ini masih lengkap. Kita masih punya kaki yang masih bisa membawa kita jalan. Sekarang banyak orang punya kaki tapi nggak bisa jalan. Banyak orang juga punya mata tapi nggak bisa melihat. Saya lagi coba belajar menjurnal nikmat-nikmat apa setiap hari yang saya yang Allah berikan pada saya. Jadi kalau misalkan yang tadi mungkin kayak ibu itu tadi, kalau tujuan kita hidup di dunia cuma hanya untuk cari rezeki, betapa cemennya hidup kita. Terlalu dangkal berarti. Dangkal sekali gitu. Sebenarnya Allah cuma pengen satu aja. Kita kembali pada Allah. Allah cuma pengen lihat di dalam hati kita cuma ada Allah doang. Allahu Akbar. Nggak ada yang lain. Nggak ada harta kita, nggak ada dunia, cuma Allah aja. Ini satu ayat, Bun. Apa, Abang? Allah berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatil mardiyah. Ini ayat kerinduan sebetulnya. Ayat yang kita tuh pingin banget dipanggil dengan kalimat romantis Allah, dan ini salah satu ayat terromantis di dalam Al-Quran. Dan secara khususnya memanggil kita. Apa panggilannya? Wahai hambaku, pulang. Aku kangen sama kamu. Kamu sudah sabar dengan semua ujian dan proses hidupmu. Kamu tetap bersyukur dengan semua nikmat yang aku berikan. Aku kangen. Pulang, karena aku yakin kamu layak mendapatkan surga dan aku masukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang aku cintai. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sempurnakan majelis kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita bermuhasabah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pejamkan mata dan tundukkan kepala kita. Angkat tangan kita. Hadirkan hati. Rasakan oleh kita bahwa kita dilihat oleh Allah. Ucapkan oleh hati kita, ya Allah, terima kasih sudah memberikan aku hidup hari ini. Terima kasih sudah memberikan rezeki yang tidak terhitung hari ini. Terima kasih ya Allah, tubuh ini begitu sempurna, tidak ada kurang dan cacat sedikit pun. Duhai Allah, maha sempurnanya nikmat yang kau berikan kepada diri ini. Kesempatan berteman, bersahabat, bersosial dengan orang-orang di sekitar. Terima kasih kepada Allah, ya Allah masih memberikan kesempatan diri ini untuk memperbaiki diri agar jadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Allah karena masih sabar menanti dan menunggu diri yang banyak dosa dan salah ini untuk bertaubat. Terima kasih ya Allah karena sudah sabar setiap hari menanti diri ini untuk kembali. Terima kasih ya Allah, tidak langsung mengazab diri ini ketika diri ini banyak melakukan kesalahan dan dosa. Terima kasih ya Allah, tidak langsung mengurangi kesempurnaan dari tubuh ini saat nikmat tubuh ini kami gunakan untuk bermaksiat. Terima kasih ya Allah, karena kau titipkan keluarga yang sangat luar biasa. Terima kasih ya Allah atas adanya orang tua kami. Terima kasih ya Allah atas adanya pasangan dan anak-anak kami ya Allah. Terima kasih ya Allah atas nikmat hidayah yang kau berikan kepada kami setiap harinya. Walaupun banyak dari kami yang tidak peka untuk menangkap hidayah itu. Terima kasih ya Allah. Karena masih mau memaklumi diri ini yang masih banyak cacat amal solehnya. Sedangkan nikmat-Mu begitu sempurna ya Allah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Ya Rabb, perbaiki dunia kami, istiqomahkan kami dalam perbaikan dan kebaikan. Jangan kau wafatkan kami dalam kondisi maksiat. Jangan kau hukum kami sehingga kau mencabut nyawa kami saat kami sedang berbuat dosa. Jangan ya Allah. Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dipersembahkan oleh